Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sinta Yunitasari, NIM K77180608. Di video sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengenai cara membuat perusahaan dan account list di Mayop versi V18. Nah, di video kali ini masih ada kaitannya dengan video sebelumnya. Jadi di video kali ini saya akan melanjutkan pekerjaan kita sebelumnya, yaitu untuk sekarang adalah entry jurnal transaksi di Mayop V18. So, karena video ini masih berkaitan dengan video sebelumnya, buat yang belum menonton video sebelumnya, boleh banget nih ditonton dulu video sebelumnya. Dan buat yang udah nonton video sebelumnya, langsung aja kita tonton video kita yang berikut ini. Ini adalah tampilan awal Mayop V18 yang sudah kita buka. Nah, karena kita akan membuka file perusahaan yang sebelumnya sudah kita buat, maka kita pilihnya yang Open Your Company File, bukan Create, karena jika Create itu adalah kita membuat perusahaan baru. Nah, langsung saja kita klik Open. Nah, di sini adalah kita diarahkan kemana kita kemarin menyimpan file kita. Kemarin saya menyimpannya di D, jadi kita klik, lalu kita klik Open. Nah, ini bisa kita klik OK. Lalu ini bisa Yes ataupun No. Nah, lalu kita cek dulu nih account list yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita klik account list. Ini adalah account list yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita klik close. Nah, karena di video kali ini kita akan membuat journal entry, kita akan klik record journal entry. Seperti inilah tampilannya, kita bisa tinggal memasukkan jurnal-jurnal sesuai dengan transaksi yang terdapat di soal. Ini biar mudah, kita tampilkan soalnya seperti ini. Nah, langsung saja yang pertama adalah transaksi tanggal 1 Juli. Kita ganti dulu tanggalnya menjadi 1 Juli, berarti 0107/2003, karena transaksinya adalah 2003. Di mana transaksinya adalah memindahkan sejumlah dana dari rekening pribadi Pak Kemis ke rekening Bank Bogor. Jadi di sini memonya kita isi modal Pak Kemis gitu saja. Nah, kemudian akunnya tinggal kita klik di bagian panah, kita cari karena ini adalah memindahkan sejumlah dana dari rekening pribadi ke rekening Bank Bogor, maka jurnal yang kita buat adalah debit Bank Bogor dan kreditnya modal Pak Kemis. Kita klik Bank Bogor, lalu klik use account. Nah, ini debit sebesar 5 juta rupiah. Klik enter. Nah, kemudian kita klik lagi di tanda seperti tanda panah itu ke bawah. Nah, lalu kita pilih yang modal Pak Kemis karena kreditnya adalah modal Pak Kemis. Kita klik, lalu kita klik use account. Nah, ini karena di bagian kredit, maka kita klik bagian kredit. Nah, sudah otomatis terisi sama sesuai yang bagian debit. Kita klik enter, lalu kita pilih record. Kita ulangi lagi untuk transaksi yang kedua, masih sama tanggal 1 Juli 2003, maka tanggalnya tidak perlu kita ganti, langsung saja kita enter. Kemudian memonya, karena ini adalah membayar sewa, maka memonya kita isi membayar sewa juga. Kita enter. Nah, transaksinya adalah membayar sewa sebuah toko selama 1 bulan seharga 150.000 dengan membayar cek Bank Bogor. Berarti jurnal yang kita buat adalah debit bank beban sewa, kemudian kreditnya adalah Bank Bogor. Langsung saja kita cari akunnya. Ini beban sewa, kita klik use account, debit sebesar 150.000. Kemudian kreditnya adalah Bank Bogor. Klik use account, kita klik bagian kredit, sudah otomatis terisi. Kita klik enter, lalu record. Nah, kita masuk ke transaksi yang keempat, yaitu tanggal 2 Juli 2003. Kita ganti dulu tanggalnya menjadi tanggal 2, klik enter. Membeli peralatan servis, memonya kita tulis membeli peralatan servis.
Nah, ini transaksinya membeli peralatan servis dari perusahaan PT Marwan seharga 2.800.000. Harga tersebut telah dibayar dengan uang muka Bank Bogor 200.000. Sisanya dianggap sebagai utang jangka panjang, sehingga jurnal yang akan kita buat nanti adalah debitnya peralatan servis, kemudian kreditnya adalah Bank Bogor, dan hutang PT Marwan. Oke, langsung saja kita isi. Bagian debitnya adalah peralatan servis sebesar 2.800.000 debit. Kemudian kreditnya yang pertama adalah Bank Bogor sebesar 200.000. Kita klik kredit. Nah, ini langsung otomatis terisi 2.800.000 ya. Jadi kita edit dulu, kita langsung saja kita ketik 200.000. Klik enter. Kita isi lagi bagian kredit hutang PT Marwan. Klik use account bagian kredit. Nah, sudah otomatis terisi. Nah, ini untuk mengecek apakah jumlah bagian debit dan bagian kredit sudah sama, kita lihat di bagian out of balance. Jika sudah Rp0, maka jumlah debit dan kredit sudah sama. Apabila belum Rp0, berarti belum balance antara debit dan kredit. Nah, ini belum balance karena kita belum klik enter ya. Nah, ini setelah kita klik enter, out of balance-nya sudah Rp0. Itu tandanya jumlah antara debit dan kredit itu sudah sama, sudah balance. Nah, setelah itu kita bisa klik record. Menuju transaksi berikutnya, yaitu transaksi tanggal 5 Juli. Di sini adalah membeli perlengkapan, jadi memonya adalah membeli perlengkapan. Kemudian akunnya adalah karena membeli perlengkapan dari PT Robek secara kredit, maka di bagian debit adalah perlengkapan, kemudian bagian kredit adalah hutang PT Robek. Langsung saja kita isi. Untuk akunnya, bagian debit adalah perlengkapan sebesar Rp275.000. Kemudian kreditnya adalah hutang PT Robek, sama juga sebesar Rp275.000. Kita klik OK. Ini bagian kredit sudah otomatis terisi, kita klik enter. Kemudian kita pilih record. Kemudian transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 6 Juli 2003, yaitu mengambil uang tunai dari Bank Bogor ke kas tunai sebesar Rp1.000.000. Kita isi tanggalnya tanggal 6 Juli. Kemudian memonya adalah mengambil uang tunai dari Bank Bogor. Mengambil uang tunai. Kemudian akunnya adalah kas, bagian debit, dan kemudian kreditnya adalah Bank Bogor sebesar masing-masing Rp1.000.000. Kita klik kas tunai, lalu kita klik use account sebesar Rp1.000.000. Kemudian Bank Bogor, klik use account, bagian kredit sebesar Rp1.000.000. Klik enter. Nah, ini di out of balance-nya juga Rp0, berarti sudah sama ya, sudah balance antara debit dan kredit sama-sama 1 juta. Klik record. Kemudian transaksi berikutnya, transaksi tanggal 8 Juli, yaitu memasang iklan pada koran lokal. Berarti memonya adalah memasang iklan. Saya tulis bagian memo, memasang iklan.
itu jurnalnya berarti beban iklan bagian debit dan kreditnya adalah kas. Masing-masing sebesar Rp40.000. Karena tunai, jadi kita pilihnya kas sama Rp40.000, enter, kemudian klik record. Setelah itu menuju ke transaksi tanggal 15 Juli 2003, yaitu memperoleh pendapatan hasil servis televisi, berarti memonya adalah pendapatan jasa. Nah, jurnal yang kita buat berarti nanti adalah kas bagian debit, kemudian kreditnya adalah pendapatan servis televisi dan pendapatan servis tab. Langsung saja kita klik bagian akun ini di bagian panah, kas tunai sebesar Rp1.050.000. Enter, kemudian pendapatan, bagian kredit. Nah, ini sudah otomatis terisinya Rp1.050.000 karena menyamakan dengan bagian kredit, sehingga kita ubah dulu, kita ganti. Klik lagi pendapatan juga sama, klik use account, bagian kredit. Nah, jumlahnya sudah langsung otomatis. Klik enter. Nah, jumlahnya sama ya antara bagian debit dan kredit karena out of balance-nya sudah Rp0, jadi itu tandanya sudah sama antara bagian debit dan kredit. Lalu kita klik record. Kemudian menuju ke transaksi tanggal 17 Juli. Nah, di tanggal 17 Juli ini setor ke Bank Bogor, berarti memonya kita pilih setor Bank Bogor gitu. Setor ke Bank Bogor tunai Rp500.000, berarti jurnalnya nanti adalah debit Bank Bogor sebesar Rp500.000. Enter, dan kreditnya adalah kas sama juga sebesar Rp500.000. Klik record. 21 Juli 2003 membayar jumlah utang dari PT Robek, berarti memonya membayar hutang. Kemudian akunnya karena membayar hutang dari PT Robek, berarti debitnya adalah hutang PT Robek. Klik OK. Sebesar Rp150.000. Dan kreditnya adalah kas sama juga sebesar Rp150.000. Klik use account, bagian kredit, enter, kemudian kita klik record. Kita menuju ke transaksi berikutnya. Transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 25 Juli 2003. Kita ganti dulu tanggalnya menjadi 25 Juli. Kemudian membayar gaji karyawan, memonya. Enter. Kemudian karena transaksinya adalah membayar gaji karyawan sebesar Rp300.000, maka jurnalnya adalah debit beban gaji. Sebesar Rp300.000. Enter, kemudian kreditnya adalah kas tunai. Klik use account, sama juga bagian kredit sebesar Rp300.000. Enter, kemudian kita klik record. Nah, yang terakhir transaksi tanggal 31 Juli 2003.
tagihan pada Sugiawan karena servis televisi telah selesai. Berarti memonya kita isi saja pendapatan jasa. Klik enter. Nah, ini akun yang kita buat adalah debit piutang, kemudian kreditnya adalah pendapatan servis televisi. Kita isi piutang, klik use account sebesar Rp450.000. Kemudian kreditnya adalah pendapatan servis televisi sebesar Rp450.000. Setelah selesai memasukkan jurnalnya, kita cek jurnal yang sudah kita buat dengan klik transaction journal. Nah, ini adalah jurnal-jurnal yang telah kita buat. Sudah terrecord semuanya. Lalu kita klik close 18. Sekian video dari saya mengenai video input jurnal transaksi di Mayop versi V18. Terima kasih and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.